Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu ya. Ini sepotong roti kita remes-remes, sangat lembut tapi juga kokoh. Ini ya, caranya sangat mudah banget. Jadi daripada kalian beli, mending buatan sendiri. Ini lebih enak, lembut, tidak mudah kempis. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita masukkan dulu air hangat, yang hangat ya, hangat-hangat kuku. Kemudian masukkan 1 butir telur. Ini bahannya sangat ekonomis sekali dan caranya juga sangat simpel dan mudah. Kemudian kita masukkan gula pasir. Kita aduk dulu. Lalu masukkan 1 sendok makan ragi instan. Kalau kalian mau timbang itu 6 gram. Nah, kemudian kita masukkan setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya yang kalian inginkan ya. Kembali kita aduk, pastikan raginya juga aktif. Kalau aktif tuh terlihat itu udah mulai berbusa ya. Nah, seperti itu. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi. Dan susu bubuk. Kemudian garam, dan akan kita gunakan bread improver. Ini mereknya Bakerin Plus namanya ya. Kalian boleh menggunakan merek apa aja. Nah, gunanya Bakerin Plus ini untuk membantu pembentukan gluten kita agar makin kokoh dan tentunya lembut lebih awet. Ini sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Tidak ada lagi tepung yang kering. Selain untuk hidangan keluarga, ini juga bisa untuk ide jualan. Nah, ini kita folding dulu, yang pasti tepungnya udah nggak ada lagi yang kering. Konsistensi adonannya seperti itu tuh, kenyal-kenyal, sedikit melekat. Setelah tercampur, kita masukkan 50 gram margarin, atau kalau 1 sendok makan itu jumbung ya. Ini sama kita campurkan lagi tentunya sampai margarinnya itu nggak terlihat lagi. Kita lakukan cara folding aja, lipat, terus membulat seperti ini. Wadahnya juga diputar kurang lebih 3 kali putaran bowlnya itu. Nah, kemudian kita bulatkan. Udah tercampur dan akan kita proofing. Karena udaranya di sini dingin, Mama Ji lebih memilih menutupnya dulu dengan plastik kresek. Kalian boleh menggunakan plastik apa aja. Kemudian tutup lagi dengan kain, kita proofing 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit ya, udah lumayan agak meninggi. Tapi waktu proofing itu juga tergantung dari suhu saat kalian mengerjakan. Kembali kita folding kurang lebih 2 kali putaran bowl ini. Kalian bisa lihat permukaannya udah mulai halus dan adonannya udah nggak melekat lagi. Lumayan halus ya, tapi glutennya belum terbentuk dengan sempurna. Kemudian akan kita tutup lagi dan kembali kita proofing selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Bisa 40 atau bisa 45 ya, tergantung suhu tadi. Yang pasti sampai melembung seperti ini tuh, terlihat cakep kan? Nih, jadi kita tanpa ulen dan mixer, tapi kalian juga boleh menggunakan mixer. Kalau menggunakan mixer tentunya waktunya itu akan lebih cepat. Sekarang kita kempiskan dulu. Dan kita bulatkan. Ini siapkan loyang. Loyang ukuran 24 x 12 x 12 cm. Nah, tips yang penting, sebaiknya penggunaan loyang itu harus disesuaikan dengan banyaknya adonan atau dough roti yang akan kita buat agar nanti hasilnya itu padat maksimal, tidak kempis ataupun terlalu kebanyakan adonan, bisa luber ya. Nah, itu tutup loyangnya kita alasi dulu dengan margarin, kemudian Mama Ji lebih rekomen jika kalian alasi loyangnya dengan baking paper, atau bisa juga sih kalian olesi dengan
margarin kemudian taburi tepung. Nah, untuk penggunaan adonan dan loyang nanti kalian bisa lihat di bagian akhir ya, bagaimana sih cara menghitung adonan agar pas di dalam loyang. Karena kan siapa tahu kalian ingin menggunakan atau kalian mempunyai loyang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini kita pipihkan terlebih dahulu sampai membentuk persegi panjang, dan kita sesuaikan aja ukurannya dengan panjangnya loyang. Ini sambil kita buang udara yang terjebak, kemudian kita gulung, padatkan. Sebisa mungkin harus padat ya, agar tidak ada rongga-rongga nanti di dalam rotinya. Nih, kita menggunakan loyang tutup. Kalian juga bisa menggunakan loyang loaf yang terbuka atasnya, dan kemudian kita tekan-tekan perlahan agar semua permukaannya, bagiannya itu seimbang ya, tidak ada yang besar sebelah. Nah, ini bagian atas loyang kita olesi dengan margarin. Jadi jangan lupa nanti di akhir ada bagaimana caranya kita menghitung adonan roti yang pas dengan loyang yang kita miliki. Ini kita istirahatkan dulu kurang lebih 45 menit atau sampai 1 jam, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ini udah mengembang ya. Dan jangan lupa oven sebelumnya udah kalian panaskan dengan suhu 175 derajat Celcius atau sampai 180 derajat, itu dipanaskan 20 menit dulu. Kemudian akan kita panggang selama 30 atau sampai 35 menit sesuai dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Nah, ini Mama Eji memanggangnya 35 menit dengan suhu 175 sampai 180 derajat Celcius. Ini kokoh banget ya, dan warnanya udah kecoklatan. Saat panas langsung kita keluarkan dan balik dari loyang, dan kita potong saat udah dingin. Jadi ini Mama Eji potong setelah udah dingin. Tuh, caranya sangat mudah sekali. Hasilnya kalian bisa lihat kokoh tapi lembut, tidak mudah kempis. Ini enak banget, anak-anak semua pasti suka. Gak perlu lagi beli roti tawar di luaran. Nah, sekarang kita mulai hitung ya penggunaan loyang tutup dan loyang terbuka. Itu berbeda. Pertama, kita harus menghitung volume loyang dulu. Untuk loyang tutup, hitung volumenya dulu. Panjang kali tinggi kali lebar dibagi 4. Itulah nanti jumlah adonan yang akan kita butuhkan. Untuk loyang yang terbuka, panjang kali tinggi kali lebar dibagi 5. Sama dengan jumlah adonan yang kita butuhkan. Nah, tapi jumlah adonan ini kan jumlah total dari tepung, gula, garam, ragi, telur, dan air. Itu total seluruhnya. Jadi ini belum selesai, kita harus tahu berapa tepung atau bahan kering yang akan kita gunakan pada satu resep sesuai dengan loyang kita, ya kan? Nah, sekarang dari jumlah total adonan itu kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah jumlah tepung nantinya yang akan kita gunakan. Ini contohnya ya. Untuk loyang tutup misalkan ukurannya 20 x 10 x 10 cm, hasilnya adalah 2000 gram jumlah total bahan seluruhnya. Kemudian 2000 gram ini kita bagi 4, didapatkan 250 gram. Nah, 250 gram itulah bahan tepung yang akan kita gunakan pada resep. Contoh kedua, untuk loyang terbuka dengan ukuran loyang 20 x 10 x 10 cm, kita kalikan, hasilnya didapatkan 2000 gram, kemudian 2000 gram ini kita bagi 5, hasilnya adalah 400 gram. Jadi 400 gram inilah total tepung yang akan kita gunakan juga pada resep. Nah, jadi berapapun ukuran loyang yang kalian punya, udah bisa kita dapatkan atau kita tahu jumlah adonan yang akan kita gunakan sesuai dengan loyangnya, mau loyang terbuka atau loyang tertutup, agar hasil rotinya maksimal. Oke, selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.